Presensi sudah saya sampaikan untuk kelas B ataupun kelas D. Nanti kalau ada temannya yang angkatan 2019 ataupun 2018 dan sebelumnya, nanti bisa disampaikan untuk presensi kelas B. Sementara yang untuk angkatan 2020 yang ada di sini adalah hanya dari angkatan 2020 saja di situ. Kemudian untuk materi kita terkait dengan supply chain hari ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perancangan sistem rantai pasok di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu institusi dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa model terkait yang dengan rantai pasok itu, dan nanti akan ada tugas individu untuk menilai ataupun menentukan di mana letak lokasi yang tepat untuk membangun gudang-gudang yang ada. Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Saya kok nggak bisa absen ya Pak? Kelas berapa Mas? Sama Pak, nggak bisa absen Pak. Ini kok muter-muter terus. Kelas D Pak. Oh, yang kelas D. Kalau yang kelas B apakah ada kendala? Iya Pak, saya Pak. Saya juga Pak. Oh iya, atau kalau tidak presentasinya saya rubah sebentar. Jadi gini, nanti yang untuk kelas B silahkan presensi dulu. Saya akan ternyata tadi saya salah mengklik sebentar. Untuk yang kelas B ya di sini sebentar. Saya tadi salah mengklik mata kuliah di situ. Nah, saya coba jam. Saya coba. Saya silakan nanti dicoba untuk yang kelas B, ini kelas yang ini kelas BSDM, kemudian di sini yang untuk kelas B mungkin yang untuk kelas D sebentar saya sampaikan, saya buat dulu. Yang untuk kelas D ini, ini yang link kedua untuk kelas D. Silahkan dicoba. Apakah Mas sudah bisa? Sudah Pak, yang kelas B. Ya, baik. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Pagi ini kita akan membahas tentang perancangan jaringan dalam SCM. Jadi dalam supply chain management kita bisa menentukan jaringan kita mau dibangun seperti apa, dan kemudian apakah jaringan itu nanti akan dibangun untuk skala yang lokal ataupun skala yang lebih besar lagi. Itu harus kita rencanakan dari sejak awal. Nah, di dalam perancangan jaringan ini kita bisa melakukan berbagai macam hal atau dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Intinya adalah membuat suatu rantai pasok yang efisien. Dan kemudian di sini efisien ini bisa dicapai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang lebih yang bisa dikatakan lebih sedikit, lebih berdaya guna dan sebagainya. Dan kemudian jaringan supply chain ini pada dasarnya adalah merupakan hasil keputusan strategis terkait dengan lokasi fasilitasnya, kemudian terkait dengan keputusan outsourcing-nya, kemudian apakah itu akan dikerjakan sendiri atau disubkontrakkan, dan kemudian nanti terkait dengan keputusan aliran produk
atau barang pada fasilitas-fasilitas fisik tersebut. Jadi ini yang mempengaruhi terkait dengan pembangunan jaringan supply chain. Nah, keputusan tentang lokasi fasilitas produksi dan gudang ini erat kaitannya dengan di mana kita akan membangun fasilitas-fasilitas yang ada. Contohnya, kalau Anda mau membangun suatu pabrik di wilayah Yogyakarta, katakan, kemudian di mana Anda letakkan pabrik Anda di Jogja itu ada 5 kabupaten, 5 kabupaten dan kota madya di situ. Sehingga Anda bisa tetapkan, oh saya mau bangun pabriknya di Bantul atau mau bangunnya di Gunung Kidul atau Kulon Progo dan sebagainya, itu bisa ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Nanti kita akan lihat apa saja pertimbangannya. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan terkait dengan outsourcing. Apakah kita mau membuat atau membeli? Jadi kalau Anda membangun satu pabrik motor, itu Anda harus menyediakan sekian spare part yang untuk sepeda motor. Katakanlah di sepeda motor itu ada 1000 spare part, katakan. Mulai dari yang paling besar sampai yang ukurannya paling kecil, mulai dari baut sampai mungkin mesin ataupun sistem kelistrikan dan sebagainya, itu ada ratusan atau mungkin ribuan di sana. Nah, kalau Anda mau membangun itu, tentu Anda harus menyediakan semua komponennya. Nah, semua komponennya itu apakah akan dibeli atau dibuat. Jadi keputusan untuk membuat dan membeli itu juga adalah sebuah keputusan yang penting. Ketika Anda membeli, berarti Anda tidak perlu menyediakan mesinnya, tetapi biasanya biayanya atau harganya juga lebih besar dibanding dengan membuat di situ. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan aliran produk atau barang pada fasilitas fisik. Contohnya Anda merencanakan pabriknya nanti ada di Jogja, kemudian nanti gudangnya ada di mana, mungkin di Semarang atau di Surabaya atau di Jakarta, dan kemudian di situ bagaimana model bisnis dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian ada banyak pertimbangan dalam hal ini. Di situ disebutkan karena kondisi ekonomi, sosial, keamanan, politik, budaya, dan lingkungan di situ. Lingkungannya berbeda. Kalau Anda berada di lingkungan di wilayah Yogyakarta, itu lingkungan atau budayanya atau itu juga berbeda. Kalau Anda membangun pabriknya dengan katakanlah di Cikarang atau mungkin di Tangerang dan sebagainya, itu berbeda. Nah, sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Kemudian dalam hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan bisnis. Nah, ini lingkungan bisnis, kalau kita bicarakan lingkungan bisnis, tentu tidak hanya terkait dengan ini saja, tidak hanya terkait dengan lingkungan fisik ya, tetapi juga terkait dengan market atau pasarnya. Kemudian jaringan di sini kita juga perlu mempertimbangkan siapa saja yang ada di pasar tersebut, berapa besar kekuatan mereka dan sebagainya di situ. Kemudian jaringan yang kita maksud dalam konteks supply chain ini tidak hanya mengacu pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, sekarang kita sudah berkembang namanya sewa gudang di situ. Jadi satu gudang itu bisa digunakan untuk banyak usaha atau banyak perusahaan di situ. Jadi di beberapa tempat itu sudah muncul adanya sewa gudang. Jadi yang tadinya kalau perusahaan itu mau mensuplai di wilayah Surabaya harus bangun katakanlah di Sidoarjo atau di wilayah Gresik di situ. Sekarang tinggal sewa saja di situ. Kapal juga sama, sekarang tinggal sewa saja. Kita mau angkut dari Cina katakanlah, kita tidak perlu menyediakan satu kapal kontainer yang besar, tetapi kita bisa menyewa di situ. Jadi
banyak hal yang sekarang sudah mulai berubah ya di dalam fasilitas-fasilitas ini. Nanti ada omnichannel dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di fase selanjutnya. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti. Kemudian banyak perusahaan yang melakukan hampir semua kegiatan supply chain mulai dari perancangan produk sampai distribusinya. Dan ini jadi perancangan produk, kemudian penentuan supplier dan seterusnya sampai nanti masuk fase produksi massal dan kemudian distribusi. Kemudian banyak perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Contohnya kalau Pertamina itu mereka punya anak perusahaan juga, PLN juga sama. Kemudian nanti ada Astra itu juga anak perusahaannya juga cukup banyak di situ. Jadi ada anak perusahaan. Anak perusahaan ini biasanya yang diserai untuk mengelola komponen-komponen yang vital di situ. Komponen yang penting itu nanti diserahkan ke anak perusahaan itu. Apalagi komponen itu membutuhkan jaminan kualitas yang ketat di situ. Kemudian ada model yang kita sebut sebagai integrasi vertikal. Kemudian di sini disebutkan fenomena supply chain banyak berubah dari model integral vertikal ke model yang secara kepemilikan lebih tersebar ke banyak perusahaan outsourcing pihak ketiga. Ini sudah ditandai dengan adanya perusahaan-perusahaan yang menyewakan tadi gudangnya, menyewakan kapal angkutnya dan sebagainya. Yang tadinya hanya digunakan satu perusahaan, sekarang bisa digunakan oleh banyak perusahaan yang lainnya. Kemudian banyak perusahaan yang tadinya melakukan sendiri kegiatan pengembangan dan penyimpanan, sekarang mengalihkan kegiatan tersebut ke pihak ketiga. Ini juga tren yang muncul akhir-akhir ini, di mana pengepaan atau packing di situ dialihkan, diswakelolakan ke pihak yang lainnya, termasuk penyimpanannya dititipkan ke gudang yang mana, seperti itu. Sehingga nanti akan ada banyak hal yang berkembang di dalam supply chain yang tadinya kepemilikan itu adalah biasanya kepemilikan suatu perusahaan secara tunggal, itu bisa sekarang bisa menyewa dan sebagainya. Menyewa di sini kalau hitung-hitungan atau kalkulasinya itu masih layak di situ, berarti masih bisa diterima di situ. Jadi tidak menyewa itu bukan diartikan perusahaannya tidak mampu, tetapi karena untuk efisiensi biasanya. Kalau kita membeli dan mengoperasikan satu gudang penuh, sementara yang jumlah produk yang kita kelola itu sedikit, tentu harus kita pertimbangkan bagaimana supaya gudang itu mendapatkan keuntungan. Artinya salah satunya dengan menyewakan ini. Kemudian ada network decision. Di sini yang pertama adalah facility role. Di facility role di sini kita akan pertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing fasilitas yang ada. Kemudian akan digunakan untuk apa. Kemudian bagaimana aturan atau penggunaannya dan sebagainya. Di sini kita perlu pertimbangkan. Kemudian yang berikutnya adalah facility location. Ini kaitannya dengan kita mempertimbangkan di mana penempatannya di situ. Kemudian ada capacity allocation. Di sini kita tentukan di mana letak berapa banyak kapasitas yang bisa ditampung oleh suatu fasilitas di situ. Kemudian market and supply allocation, ini kita perlu mempertimbangkan di mana marketnya, market itu berarti pasar ya, berarti di situ mempertimbangkan pasar yang mau dijangkau itu pasar mana. Katakanlah Anda mau jualan suatu produk di Jogja, kemudian Anda berarti mempertimbangkan bahwa Jogja itu adalah
pasar Anda di situ. Dan pasarnya itu bagaimana karakteristiknya dan sebagainya, itu juga nanti akan dipertimbangkan lebih jauh lagi. Termasuk kalau dalam supply chain ini yang harus dipertimbangkan adalah kalau kita mau